Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kesehatan kepada kita bersama, dan semoga kemudahan kesehatan dan kesempatan yang Allah hadiahkan bisa kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun seorang muslim, mereka tidak hidup untuk dirinya, tapi kita hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wahai hambaku, apakah kalian mengira aku ciptakan kalian hanya untuk bermain-main sahaja dan kalian tidak akan kembali kepadaku? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama bahwa ternyata dalam kehidupan kita ini harus ada yang kita cari, dan yang kita cari tidak lain tidak bukan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun, mau tidak mau, semua kita akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, maka tentunya kita harus mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Karena tidak ada seorang pun kecuali mereka pasti ditanya oleh Allah Azza wa Jal ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kewajiban bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada selama Allah berikan umur kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah belajar agama. Belajar agama bukan untuk jadi ustaz. Belajar agama bukan untuk terkenal, tapi belajar agama adalah untuk beribadah. Karena Allah dan Nabi memberikan jaminan orang yang belajar agama karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kepada mereka husnul khatimah. Dan semoga Allah hadiahkan kepada kita husnul khatimah. Itu merupakan cita-cita kaum muslimin, agar kita tahu untuk apa kita duduk di sini, untuk apa kita belajar agama, untuk apa tujuannya kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, karena itu adalah perintah Allah dan itu adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita mengetahui dua perkara ini, maka kita tidak akan pernah lalai untuk mengucapkan kalimat yang mulia. Karena mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Biasanya di dalam Al-Qur'an kalimat ya ayyuhalladzina amanu berada di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Setiap kali Allah mengatakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya berada di awal ayat. Mengapa demikian? Karena apabila ada kalimat ini, maka itu adalah perintah Allah untuk hambanya. Dan tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang Allah perintahkan untuk hambanya. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu, atau tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang Allah perintahkan untuk hambanya. Karena yang diperintahkan untuk melakukan hanyalah hamba, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tidak mungkin Allah berpuasa. Puasa itu adalah perintah Allah untuk hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, makan dari yang baik-baik. Tidak mungkin Allah melakukannya. Itu perintah Allah untuk kita sebagai hamba. Namun ketika Allah berbicara tentang salam dan salawat kepada Nabi, lain dari yang lain.
sehingga dia tidak berada di awal ayat tapi berada di pertengahan ayat. Apa makna yang bisa kita ambil di dalamnya? Karena Allah memerintahkan hambanya untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Dan sebelum Allah memerintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, Allah yang pertama kali mengucapkan dan melakukannya. Sehingga diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu. Artinya sebelum Allah perintahkan kita melakukan ibadah ini, Allah telah melakukan yang pertama kali, lain dari yang lain. Perintah biasanya tidak mungkin dilakukan oleh Allah, tapi salah satu perintah yang Allah melakukannya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, agar kita tahu betapa pentingnya mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ancaman yang sangat berat ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man nasiya as-salata alayya khati'a tariqal jannah." Siapapun yang lupa, lalai mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka mereka salah melangkah menuju surga. Kalau kita salah melangkah menuju surga, kita akan menuju kemana? Tidak ada pilihan yang lain. Kalau seandainya kita balikkan hadis ini, barang siapa yang tidak lalai dan tidak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu itu merupakan di antara ibadah yang paling mulia. Seorang muslim harus berlomba-lomba untuk memperbanyak, bukan bersolawat, tapi memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran yang bertajuk mengenal para ulama, bagaimana manhaj dan mazhab mereka. Karena bercerita tentang para ulama ikhwatul Islam itu merupakan di antara salah satu motivasi kita untuk menaikkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, mereka sudah pasti adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama tidak disebut dengan ulama kecuali mereka yang takut kepada Allah, yang dekat dengan Allah, mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Karena tujuan kita belajar agama adalah untuk membuat kita beribadah. Dan orang yang beribadah landasannya ada 2 atau 3. Yang pertama, landasan kita beribadah kepada Allah karena kita berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan kita beribadah kepada Allah karena kita takut akan azab dan ancaman yang Allah sebutkan. Dan landasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada agama yang akan membuat cinta kita kepada ibadah yang akan kita lakukan. Itulah disebut dengan rukun ibadah. Maka rukun ibadah itu ada 3. Tidak boleh dipisah antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, berharap kepada Allah. Semua kaum muslimin dikala mereka beribadah wajib hukumnya berharap akan ampunan Allah, meminta pahala yang luar biasa, menginginkan surga. Setiap kaum muslimin yang beribadah kepada Allah wajib takut kepada Allah, takut akan ancamannya, takut akan siksaannya, takut akan api neraka. Dan setiap kaum muslimin yang beribadah kepada Allah wajib mencintai Allah, landasannya karena kecintaan. Iya, ibadah awal mula adalah karena keterpaksaan. Kemudian setelah terpaksa kita akan terbiasa. Kemudian setelah kita terbiasa maka kita akan cinta. Itu adalah landasan dikala kita beribadah. Nah, salah satunya ikhwatul Islam adalah rasa takut. Bagaimana kita bisa takut kepada Allah kecuali kalau seandainya kita belajar agama dan mengetahui tentang Allah itu sendiri. Semakin seorang hamba mengetahui tentang Allah, maka akan membuat mereka semakin takut, dan itulah para ulama. Jadi ulama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Mengapa? Karena mereka yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ulama itu ikhwatul Islam, innamal ilmu al-khasyah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya ilmu yang sesungguhnya itu adalah rasa takut kepada Allah. Kita belajar agama, menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis Nabi, bukan tujuan. Itu sebagai wasilah. Wasilah mengenal Allah, wasilah mengenal Rasulullah SAW, kemudian tujuannya adalah untuk diamalkan. Itu harus kita pahami. Duduknya kita di sini, majelis ilmu adalah wasilah, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkannya. Sehingga kita kenal para ulama, terutama ulama-ulama mazhab. Ulama itu banyak sekali ikhwatul Islam. Hanya saja kenapa kita mengenal dengan istilah ulama mazhab. Ulama itu ikhwatul Islam dan ulama mazhab itu sangat banyak sekali. Bukan 4, bukan 5, bukan 10, ratusan. Karena mazhab itu artinya adalah ma zahaba ilaihi, sesuatu yang dia lebih condong kepadanya. Dia memilih salah satu cara, salah satu metode, salah satu perkataan, sehingga dengan itu pula mereka terkenal dengan mazhabun. Mazhabun itu artinya pendapat atau sesuatu yang dia condong kepadanya. Dan kita tahu yang namanya pendapat ikhwatul Islam, pendapat itu tidak bisa dikekang, tidak bisa diukur, tidak bisa hanya beberapa pendapat saja, banyak itu pendapat. Makanya terkenal pendapat Bukhari, terkenal pendapat Imam Bukhari, pendapatnya Imam Muslim, pendapatnya Imam Al-Laits, pendapatnya Imam Sufyan, pendapatnya Ibnu Uyainah, pendapatnya Hasan Al-Basri, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Itu adalah bagian daripada pendapat-pendapat yang ada. Jadi mazhab itu bukan sedikit tapi banyak sekali. Kemudian kita bertanya, kenapa yang tersisa 4? Sebenarnya yang tersisa itu bukan 4. Berapa yang tersisa? Banyak sekali. Namun yang kita ketahui hanya 4 saja. Bukan karena kita mengetahuinya, tapi yang sampai kepada kita sesuai dengan ilmu yang kita ketahui hanya 4 saja. Tapi kalau seandainya kalau kita buka buku-buku fikih, karena mereka terkenal dengan mazhab, dan mazhab itu lebih identik kepada fikhiyah. Kalau seandainya kita buka, maka mereka itu kalau kita buka pendapat itu bukan hanya 4, banyak sekali. Tapi yang terkenal di antara yang banyak itu adalah 4 ulama. Tentunya kita sebelum membahas ini ikhwatul Islam, kita ingin mengenal mereka secara ringkas. Dan sebelum kita mengenal mereka, kenapa mereka yang terkenal? Alasan yang pertama itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilihnya. Kalau Allah sudah memilih, maka itu merupakan di antara keberkahan yang Allah berikan kepada hambanya. Sama dengan yang lain. Kenapa ini kaya? Kenapa ini miskin? Padahal orang kaya bekerja cuma 4 jam satu hari. Yang miskin ini bekerjanya 24 jam. Kalau dilihat dari kesungguhan, lebih sungguh-sungguh yang miskin. Tapi kenapa ini yang diberikan rezeki? Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Kenapa ini mukanya pas-pasan, ini lebih ganteng dari yang lain? Itu bukan pilihan kita. Itulah yang disebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hal-hal yang kita tidak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih ikhwatul Islam, maka kita memilih menjadi anak presiden. Kalau kita bisa memilih, tapi itu bukan pilihan, maka itu yang disebut dengan taufik dari Allah. Ini punya anak, ini tidak punya anak. Ini punya rezeki, ini tidak punya rezeki. Itu merupakan taufik dari Allah. Artinya Allah yang menentukan. Bukan berarti dia lebih mulia daripada yang tidak punya. Bisa dipahami ya? Baik, begitu juga dengan para ulama. Bukan berarti ulama yang 4 ini lebih mulia daripada ulama-ulama yang lain, tidak. Itu masalah kemuliaan diserahkan kepada Allah. Tapi secara zahir kita menilai itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa ulama ini mereka terkenal dari ulama-ulama yang lainnya? Karena ulama ini mereka punya tulisan. Ulama ini mereka punya tulisan. Dan menulis ikhwatul Islam, terutama di zaman dahulu, itu bukan perkara yang mudah. Kita selalu memberikan gambaran, jangankan di zaman dahulu, di zaman kita saja, di zaman kakek kita, nenek kita, apakah banyak di antara mereka yang pandai tulis baca? Jarang. Kalau kita tanya kepada mereka, nek, kakek, kira-kira kapan kalian lahir? Apa jawabannya? Pasti jawabannya 1 Januari. Kenapa jawabannya 1 Januari? Yaitu tanggal awal, sudah. Karena mereka tidak pernah mencatat.
Makanya kebanyakan paspor KTP kalau nenek kita, kakek kita yang kelahiran tahun 30-an, apalagi tahun 20-an, itu semuanya 1 Januari. Itu baru kemarin. Apalagi coba bayangkan 14 abad yang silam atau 15 abad yang silam. Kapan mereka menulis? Menulis itu bukan perkara yang mudah. Makanya sebahagian para ulama, dikala mereka wafat pula ilmunya. Karena mereka tidak menyisakan ilmunya dengan tulisan. Bukan berarti mereka tercela, enggak. Tapi karena memang kesulitannya. Makanya pernah ikhwatul Islam, menulis bukan perkara yang mudah. Bisa jadi karena sulit untuk mendapatkan kertas, belum lagi sulit untuk mendapatkan tinta, atau alasan-alasan yang lainnya. Pernah suatu ketika, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini terkenal dengan hafalan yang kuat ya. Namun di samping itu, Imam Syafi'i adalah di antara salah seorang ulama yang paling miskin. Imam Syafi'i adalah ulama yang paling miskin. Makanya kalau ada di antara mereka yang bermadzhab Syafi'i, jangan hanya ambil mazhab Syafi'i, ambil juga keadaan Imam Syafi'i. Bisa dipahami? Baik. Karena memang Nabi SAW pernah menyebutkan ikhwatul Islam salah satu doa. Saya rasa doa ini tidak ada yang berani mengucapkannya. Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wa alhiqni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Berani? Tidak ada yang berani kan? Itu doa Nabi SAW, walaupun diperselisihkan oleh para ulama bagaimana derajatnya, tapi itu adalah doa yang diucapkan oleh Nabi. Karena yang pertama kali masuk surga itu adalah orang-orang kaya atau orang miskin? Miskin. Lantas kenapa kita mau jadi orang kaya? Mana yang kita pilih, masuk surga atau menjadi orang miskin? Surga atau kaya? Kalau saya dipilih, saya ingin jadi orang kaya masuk surga. Sama ya? Semoga Allah memasukkan kita semua dalam surga. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah ulama yang miskin, yatim miskin, dan memang di antara para ulama atau kebanyakan para ulama itu adalah anak yatim. Artinya ibunya yang berjuang untuk mendidik mereka. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, artinya dia yatim. Kemudian ibunya susah payah menyekolahkan dirinya. Untuk mencari kertas, tinta itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ibunya harus pergi ke kantor-kantor pemerintahan lah kalau kita bahasakan di zaman sekarang. Kenapa? Karena biasanya kertas itu banyak terbuang di kantor pemerintahan, bukan terbuang, sisanya. Misalnya sudah ditulis di bagian belakang, masih ada tersisa di bagian depannya, atau ditulis bagian depan, masih tersisa di bagian belakang. Dikumpulkan oleh ibunya untuk anaknya. Sehingga suatu ketika Imam Syafi'i ini pernah melakukan safar ke kota Madinah. Kota Madinah itu adalah safarnya Imam Syafi'i. Dan memang rata-rata para ulama itu ikhwatul Islam, tidak ada di antara mereka kecuali mereka safar ke kota Madinah. Iya, mungkin tidak ada di antara para ulama yang berasal dari Madinah kecuali sedikit, tapi tidak ada di antara para ulama kecuali mereka belajar di kota Madinah. Seolah-olah kita bahasakan mereka adalah alumninya Madinah. Karena memang ada motivasi khusus dari Nabi belajar di kota Madinah. Semoga anak cucu kita diberikan rezeki untuk belajar di sana. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Syafi'i dia pernah pergi ke kota Madinah. Awal perjumpaannya dengan Imam Malik. Dikala datang ke kota Madinah, Imam Syafi'i pada waktu itu masih kecil, ya 10-an, 9 tahun, 10 tahun. Kemudian dikala dia sampai ke kota Madinah, tentunya yang dia cari adalah Imam Malik. Dikala dia bertemu dengan Imam Malik tidak mau bertemu dengan orang sembarangan, apalagi anak kecil. Tentunya Imam Syafi'i tahu akan dirinya, karena dia masih kecil, masa-masa dia belajar agama. Maka dia duduk di halaqahnya Imam Malik, dan dia tidak punya tulisan, tidak punya kertas, tidak punya tinta. Maka di saat Imam Malik menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, karena Imam Malik punya salah satu kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu, kenapa Imam Malik kitabnya disebut dengan Al-Muwatta? Al-Muwatta itu sepakat kalau bahasa kitanya. Karena Imam Malik mengajarkan atau menulis kitab Al-Muwatta disepakati lebih daripada 70 ulama yang ada di zamannya. Maka dinamakan dengan Al-Muwatta. Dan dia mengajar kitab Al-Muwatta lebih daripada 40 tahun.
Sehingga Al-Muwatta itu ada tambahan, ada pengurangan. Kemudian dikala Imam Syafi'i belajar di kota Madinah, tentunya ulama yang terkenal di sana adalah Imam Malik. Maka dia hadir di majelis Imam Malik tanpa membawa tinta dan kertas, karena memang tidak punya, bukan karena tidak mau, tidak punya. Kemudian dikala mendengarkan ceramah atau hadis-hadis yang dibacakan oleh Imam Malik, maka dia hanya bisa menulis dengan tangannya di atas telapak tangan. Jadi seolah-olah dia mengatakan seperti ini, melakukan seperti ini. Ditulisnya seperti ini. Karena biasanya orang yang terbiasa menulis, kalau dia ingin mengingat, dia menulis seperti ini walaupun tidak ada tulisannya. Tapi sudah terlatih, karena itu memang merupakan di antara kebiasaan. Makanya orang biasa menulis, maka dia akan tangannya selalu tidak pernah diam. Begini saja bergerak-gerak. Itu untuk cara dia menghafal. Kemudian di ikhwatul Islam, Imam Syafi'i melakukan yang demikian. Namun Imam Malik ketika melihat Imam Syafi'i melakukan yang demikian, dia merasa sedikit terganggu. Seorang anak yang masih kecil dilihat mengeluarkan lidahnya kemudian menulis, secara zahir Imam Syafi'i sedang bermain-main. Menurut Imam Malik dia sedang bermain-main. Jadi Imam Malik ini merasa risih. Perkumpulan yang dipelajari itu adalah hadis. Mengapa demikian? Bukan karena imamnya, tapi karena hadis Nabi yang dibacakan. Dan kita tahu Imam Syafi'i dan juga para ulama dikala mereka berbicara tentang hadis Nabi, mereka salat dulu, mereka mengganti pakaiannya, ingin menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang keluar dari lisan Nabi, tidak mungkin seorang muslim tidak menghormatinya. Jadi yang membuat Imam Malik marah bukan karena main-main dihalalkan, tidak, tapi karena yang disampaikan hadis kemudian ada yang bermain. Itu yang membuat Imam Malik agak sedikit kesal kepada Imam Syafi'i, dan mereka belum kenal. Kemudian ikhwatul Islam, setelah pelajaran selesai, maka Imam Malik memanggil anak tersebut, wahai fulan, kesini kamu. Kemudian dikala dipanggil, maka Imam Malik menegurnya, aku melihat kamu bermain-main ketika terjadi halaqah atau dikala aku membacakan hadis Nabi, atau dikala kita belajar. Maka Imam Syafi'i menimpali, tidak, aku tidak bermain-main. Apa kata Imam Malik? Tidak, kamu bermain-main. Aku melihat kamu seperti ini, kemudian menulis. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Imam, aku sedang menulis. Aku tidak punya daftar, tidak punya kertas, aku juga tidak punya pena. Kalau kamu tidak percaya, silakan uji. Aku menulis di sini bukan bermain-main. Maka Imam Malik merasa kaget. Betul apa yang dikatakan oleh anak kecil ini. Kemudian di saat itu dari ikhwatul Islam, Imam Malik memujinya, dan Imam Syafi'i membaca semua catatan yang dibacakan dan yang disampaikan oleh Imam Malik pada waktu tersebut. Itu Imam Syafi'i. Makanya kalau ada di antara kita yang kecerdasannya sama dengan Imam Syafi'i, tidak usah bawa kertas dan pena. Berarti ini Imam Syafi'i semua ya. Kan itu istimbatnya. Direkam ya, sekarang direkam ya. Baik, kita sambung ya. Artinya bagaimana mereka dalam keadaan miskin, betul-betul miskin. Kertas saja tidak punya, pena juga tidak ada. Tapi yang membuat mereka diberikan taufik oleh Allah adalah karena kesungguhannya. Makanya kalau kita belajar para ulama, terutama ulama mazhab ini, kita akan tidak bisa membayangkan bagaimana mereka mengorbankan hidupnya untuk agama. Sehingga dikala mereka mengorbankan hidupnya untuk agama, Allah abadikan namanya sampai hari kiamat. Tidak ada orang yang menyebut Imam Syafi'i kecuali rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian di ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi bahwa di antara salah satu yang membuat ulama mazhab yang empat ini terkenal dibandingkan dengan yang lain, karena mereka menulis. Dan menulis itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi di zaman dahulu sulit. Tapi ulama ini mereka berhasil menulis. Imam Ahmad, dia menulis hadis. Dan terkenallah kitabnya dengan yang namanya Musnad Ahmad. Kalau sekarang Musnad Ahmad itu lebih daripada 50 jilid. Pernah kita membacanya? Melihatnya? Ada atau tidak? Ada di internet. Baik. Kemudian beliau berhasil menulis Musnad Imam Ahmad. Maka karena itulah dia terkenal dari yang lainnya karena punya catatan dan tulisannya. Dikala beliau meninggal, tapi ilmunya tidak meninggal. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Dia punya
Kitab, apa kitab Imam Syafi'i yang pertama? Al-Um atau Ar-Risalah? Siapa yang bisa menjawab dan bertanggung jawab? Angkat tangan. Apa kitab Imam Syafi'i yang pertama? Yang tua dulu ya, sepertinya tadi ya. Taib. Apa kitab yang pertama? Masih muda ya? Taib, kita alihkan ke sini. Kan katanya masih muda kan? Taib, silakan. Masih muda atau sudah tua? Sedanglah. Taib. Apa kitab Imam Syafi'i yang pertama? Ar-Risalah atau Al-Um? Betul nih. Yakin? Yakin? Kalau yakin ya sudah, ini hadiahnya. Masya Allah, bisa diaparkan ke belakang ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ar-Risalah. Ar-Risalah itu berkaitan dengan fikih. Al-Um setelahnya berkaitan dengan bab-bab fikihnya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga punya tulisan. Beliau yang menulisnya. Sehingga dia juga punya catatan. Kalau Imam Syafi'i meninggal, ilmunya juga tidak meninggal. Begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik juga banyak kitab. Kitab Al-Muwatta, kitab Al-Mudawwana, kitab-kitab yang lainnya ditulis. Dan tadi kita telah menyebutkan Imam Malik itu suka menulis. Ditulisnya sehingga dikala dia meninggal maka tersisa kitabnya, tersisa ilmunya. Sedangkan Imam Abu Hanifah menulis atau tidak? Menulis atau tidak? Apa jawabannya? Menulis atau tidak? Yang jawab angkat tangan. Tidak ada yang berani ya. Taib. Imam Abu Hanifah ini menulis tapi sedikit. Lantas kenapa dia terkenal sebagai mazhab Imam Abu Hanifah? Kenapa dia terkenal? Karena dia punya murid yang menuliskan pendapatnya. Makanya kalau kita tidak bisa menulis, cari murid yang bisa menulis. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Dan di sana ada cerita yang sangat indah. Kenapa mazhab Imam Abu Hanifah terkenal, tersebar, gara-gara dia yang menciptakan muridnya. Apa kisahnya? Kisah ini nantilah kita cari waktu yang lain ya. Karena tidak mungkin, pembahasan kita lain. Baik. Nah, dari situlah terkenal ulama mazhab 4 ini. Karena ada tulisannya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ikhwatul Islam, bukan berarti yang lain tidak ada tulisan. Masih banyak ulama-ulama yang lain punya tulisan. Dan apa kelebihan mereka? Kelebihan mereka ini, mereka punya pendapat dalam setiap masalah. Mereka punya pendapat dalam setiap masalah. Artinya apa? Dibahas hukum-hukum fikih dalam masalah apapun, mereka punya perkataannya. Imam Bukhari juga punya perkataannya. Imam Muslim juga punya pendapatnya. Imam yang lain juga punya pendapatnya. Dan mereka juga menulis. Imam Bukhari itu ada mazhab, ada kitab atau tidak? Kita tahu bagaimana kitabnya banyak. Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad, Khalqu Af'alil Ibad, banyak kitabnya. Tapi apakah mencakup semua bidang-bidang fikih? Yang mencakup semua bidang-bidang fikih ulama yang 4 ini. Maka dari sinilah di antara alasan kenapa ulama ini terkenal atau 4 ulama ini terkenal dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya. Jelas sampai di sini? Jelas? Siapa yang bisa mengulang? Kalau jelas berarti sudah hafal, sudah bisa mengulang. Kalau tidak ada yang mengulang, kita tutup sampai di sini. Baik, siapa yang bisa mengulangnya? Kenapa ulama ini lebih menonjol dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya? Baik, yang paling tua. Kita dahulukan yang paling tua. Mana yang paling tua? Atau mengaku tua juga boleh. Mana? Siapa yang paling tua ya? Sinilah ya. Baik, silakan. Ya. Yang pertama. Bisa maju ke depan? Baik. Biar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Apa alasannya? Karena ini penting sekali ikhwatul Islam. Baik, silakan. Sudah Ustaz, tapi sambil sampaikan Ustaz. Kita lihat ke jemaah ya. Baik. Jadi pertama itu karena taufik dari Allah, karunia dari Allah. Kedua karena mereka punya tulisan yang diabadikan hingga sekarang. Dan ketiga adalah mereka punya pendapat pada setiap masalah. Masya Allah. Yang mana kita mau nih? Yang bawah atau di atas? Masya Allah. Inilah pas tentang pembahasan kita ya. Masya Allah. Wa iyyakum syakarallahu. Sehat selalu ya. Barakallahu fiik.
Jelas ya? Sudah bisa dipahami semuanya? Baik, sekarang kita beralih kepada bagaimana kita lebih mengenal sedikit banyak tentang ulama ini. Kenapa mereka terpilih? Kita sudah tahu. Yang kedua, pembahasan yang berikutnya, siapa ulama tersebut? Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Namanya adalah Nu'man bin Sabit. Dia lahir pada tahun 80. Artinya 80 tahun. Jarak dia dengan Nabi berapa tahun kira-kira? Dia lahir pada tahun 80 Hijriah. Berarti berapa jarak dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahun berapa Nabi wafat? Tahun 9 atau tahun 10? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Tahun 11 atau 12? 12 atau 13? Baik, tahun 11. Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijriah, tahun 80 Hijriah, maka lahirlah salah seorang ulama yang bernama Abu Hanifah atau Nu'man bin Sabit. Berarti berapa jarak dia dengan Nabi? Kurang lebih 70 tahun. Maka dia terhitung sebagai seorang tabi'in. Kita sengaja menyebutkan kalimat ini agar kita tahu siapa dia. Dia tabi'in atau atba'ut tabi'in. Maka di antara ulama mazhab ini satu-satunya yang tabi'in adalah Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu masih banyak berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Artinya umurnya 70 tahun. Dan kita tahu zaman yang pertama disebut dengan zaman nubuwah, yaitu zaman kenabian. Kemudian zaman nubuwah itu berakhir pada tahun ke-11 Hijriah sebagaimana tadi yang telah disebutkan. Kemudian zaman berikutnya adalah zaman Khulafaur Rasyidun. Zaman khulafa atau yang kita kenal dengan khilafah itu hanya 30 tahun sahaja. Dan mereka berasal dari Quraisy. Kalau ada yang mengatakan khilafah tidak menjadi masalah, harus berasal dari Quraisy. Ada dari Quraisy di sini? Tidak ada ya? Berarti tidak usah mengaku-ngaku ya. Karena memang khulafa atau khilafah itu berasal dari Quraisy dan itu hanya 30 tahun dan masanya sudah habis. Makanya yang pertama Abu Bakar As-Siddiq memimpin 2 tahun 4 bulan, kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Kemudian Umar bin Khattab kurang lebih 10 tahun. Kemudian Utsman kurang lebih 12 tahun. Kemudian Ali kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Kemudian sisanya adalah Hasan bin Ali yang memimpin kaum muslimin kurang lebih 6 bulan lamanya. Berarti Khulafaur Rasyidun itu ada 4 atau 5? Ada 5. Termasuk salah satunya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan, karena dia termasuk dalam kategori 30, yaitu 30 tahun. Kemudian zaman ini disebut dengan zaman sahabah. Dan zaman sahabat itu ikhwatul Islam, batas akhirnya adalah pada tahun 120 Hijriah. Artinya pada tahun ini tidak ada lagi sahabat di dunia. Pada tahun ini tidak ada lagi yang namanya sahabat di dunia. Dan sahabat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu, yaitu mereka bisa melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi. Itulah kemuliaannya. Sedangkan karena pendapat atau karena kalimat sahabat, kenapa mereka disebut dengan sahabat? Mereka pertama disebut dengan sahabat karena beriman kepada Nabi. Yang kedua, bertemu dengan Nabi atau melihat Nabi. Yang ketiga, wafat dalam keadaan beriman. Beriman kepada Nabi bukan hanya sahabat saja, kita juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat dalam keadaan keimanan bukan hanya sahabat saja, dan kita pun ingin wafat dalam keadaan beriman. Kemudian apa kelebihan sahabat dibandingkan dengan yang lain? Bertemu atau melihat. Yang melihat ketika mereka masih diberikan penglihatan, tidak buta. Bertemu bagi mereka yang buta, karena banyak juga sahabat yang buta, melihat atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun yang mengatakan bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga melihat Nabi, maka ketahuilah dia sahabat Nabi. Ini serius ini. Ini bukan kata saya, ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena itu kelebihannya. Makanya kalau ada yang melihat Nabi, apa bedanya dengan sahabat Nabi? Lantas apa yang memuliakan sahabat Nabi dibandingkan dengan dia? Paham atau tidak? Wa hadza mushkilun jiddan, kata Imam Ibnu Hajar. Dan itu adalah perkara yang kok bisa gitu. Seolah-olah Imam Ibnu Hajar mengatakan kenapa bisa? Karena itulah kelebihan sahabat. Mereka bertemu dan
dan melihat Nabi. Sedangkan umatnya tidak demikian. Kalaupun bertemu dengan Nabi, itu hanya lewat mimpi. Sedangkan terjaga itu khusus kepada sahabat Nabi, dan masanya sudah ada atau masih ada atau tidak? Habis. Makanya kita menyebutkan tahun 120 Hijriah. Tidak ada lagi yang namanya sahabat di dunia. Dan di dalam mimpi itu pun tidak semua orang yang melihat Nabi. Bisa jadi mereka atau yang dilihatnya adalah Nabi. Bisa jadi yang lain. Ada sebuah kisah ya. Ini kisah saja ya. Karena tentunya kalau kita melihat Nabi, harus dicocokkan dengan yang kita lihat. Nabi itu adalah orang yang paling sempurna, sifatnya mulia. Ada orang yang melihat Nabi, bagaimana sifatnya? Oh, dia jenggotnya panjang, rambutnya panjang, ubannya banyak. Nabi atau tidak? Tidak. Karena Nabi tidak beruban. Harus dicocokkan. Makanya ada orang yang melihat Nabi sambil mengatakan, saya melihat Nabi. Maka ditanyakan kepadanya, apa sifatnya? Masya Allah, saya melihatnya memakai sarung, memakai jas ya, jas. Tapi itu fakta ceritanya sebelum dia tahu tentang sifat Nabi. Maka dari situlah kaum muslimin harus belajar bagaimana sifat Nabi, bagaimana bentuk Nabi, rambut Nabi bagaimana, jenggot Nabi bagaimana, gigi Nabi pun bagaimana, alis Nabi bagaimana, hidung Nabi bagaimana, semuanya ada, semuanya. Ada yang tahu sifat-sifat Nabi, maju ke depan. Karena seorang muslim yang cinta kepada Nabinya pasti akan mengetahuinya. Bagaimana dada Nabi berbidang, bagaimana tinggi Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu sifat Nabi harus diketahui oleh kaum muslimin. Karena kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bagi yang belum tahu, maka pelajarilah. Bagaimana sifat Nabi, bagaimana karakter Nabi. Baca tentang Nabi. Karena sebahagian para ulama, terutama ulama-ulama hadis, mereka memasukkan itu adalah bagian daripada sunnah. Sifatu khalqiyah wa khuluqiyah. Di antara bagian daripada sunnah, ada sifat Nabi secara penciptaan dan sifat Nabi secara adab dan akhlak. Salah satunya bagaimana Allah menciptakan Nabi, itu adalah bagian daripada sunnah. Bagaimana rambut Nabi, lurus atau keriting, atau ikal, semuanya harus kita ketahui. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Agar Allah mudahkan kita bisa bertemu dengan orang yang kita pelajari. Karena seseorang itu tidak akan bermimpi kecuali kebiasaan hidupnya. Orang yang bermimpi misalnya terbiasa dengan bisnisnya, maka mimpinya bisnis di dalamnya. Bisa jadi kabar gembira, bisa jadi gangguan dari syaitan, Allahu a'lam. Coba kalau seandainya kita jadikan kebiasaan hidup kita belajar tentang Nabi, belajar tentang sifat Nabi, bukankah Allah bisa memberikan hadiah kepada kita untuk bisa melihat Nabi dalam mimpi? Karena itu yang kita sibukkan. Karena keedahnya orang yang biasa sibuk dalam sesuatu, maka mimpinya tidak jauh dari kesibukannya. Kalau tidak percaya, silahkan coba sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, kenapa sampai di sini cerita kita nih? Sampai di mana tadi? Baik, tentang Imam Abu Hanifah. Artinya agar kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah satu-satunya tabi'in. Karena di tahun 80 ini masih ada tersisa sedikit para sahabat. Tahun 120 tidak ada lagi sahabat di dunia karena sudah meninggal yang terakhir. Maka tahun 120 habis yang namanya masa sahabat, kembali kepada masa tabi'in. Dan ulama mazhab yang tabi'in itu adalah Imam Abu Hanifah karena dia masih berjumpa dengan sahabat Nabi SAW. Makanya Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 50 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Baik, kemudian yang kedua, Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik kita tahu seorang imam yang lahir di kota Madinah, mengajar di kota Madinah, tumbuh di kota Madinah, wafat pun di kota Madinah. Bagi kita yang diberikan kesempatan datang ke kota Madinah, dan semoga Allah berikan kesempatan tersebut, maka kita akan berkunjung ke perkuburan Imam Malik yang berada di dalam Baqi Al-Gharqad. Karena Imam Malik dikuburkan di sana bersama para ulama-ulama yang lainnya, bersama keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka artinya Imam Malik diberikan kemuliaan lain dari yang lain. Hanya saja ikhwatul Islam, Imam Malik walau dia berasal dari kota Madinah, tapi orang Madinah tidak bermazhab, mazhabnya Maliki. Bisa dipahami? Kenapa demikian? Ada yang tahu? Baik, silakan. Beliau menulis bukunya Imam
Masya Allah, silahkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa laporkan? Masya Allah, sehat selalu ya. Tapi jawabannya salah. Jangan marah ya. Mau salah yang penting hadiahnya. Tadi ikhwatul Islam. Imam Malik ini pertanyaan yang biasa kan? Imam Malik berasal dari Madinah, lahir di kota Madinah, wafat di kota Madinah. Tetapi kenapa dia mazhabnya kemana-mana? Maka di sini ada salah satu cerita. Kita ceritakan atau pindah ke yang lain dulu? Karena kalau kita ceritakan nggak sampai nih pembahasan kita nih. Yang mana dipilih? Diceritakan ya. Karena ini membuat kita penasaran. Padahal dia berasal dari Madinah. Jadi ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, Imam Malik punya kitab Al-Muwatta. Nanti kalau masuk waktu Isa bilang ya. Dia punya kitab Al-Muwatta, disebut dengan Al-Muwatta, tadi kita telah jelaskan. Kemudian kitab Al-Muwatta ini ditambah dikurangi karena selama 40 tahun dia mengajarkan. Makanya ada penambahan, ada pengurangan. Karena biasanya kalau kita menulis, misalnya ditulis, bisa jadi banyak tulisan itu banyak salahnya. Kemudian kita koreksi, kita tambah, kita kurangi, sama dengan yang lain. Kemudian sehingga dia memiliki banyak murid, dan salah satu muridnya berasal dari Andalusia. Namanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Dia berasal dari Andalusia. Andalusia itu yaitu daerah paling ujung bagian barat. Makanya disebutkan oleh para ulama, dia berasal dari Andalusia, kita berasal dari Indonesia. Karena mereka berasal dari barat, kita berasal dari jauh dari timur. Sama ikhwatul Islam, mereka berada di ujungnya, kita juga berada di ujungnya. Jadi Yahya ini datang ke kota Madinah dalam perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan yang sulit. Kemudian dia sampai di kota Madinah, belajar kepada Imam Syafi'i. Kemudian dikala dia belajar, dikala ada suatu cerita yang membuat Imam Yahya Al-Laitsi ini terkenal. Makanya kalau Al-Muwatta itu banyak riwayatnya, dan riwayat yang paling terkenal yang disyarah itu adalah riwayat yang dibawakan oleh Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini, murid yang terkenal dari muridnya Imam Malik, karena dia mengambil ilmu daripada Imam Malik. Tapi dia berasal dari Andalusia. Andalusia itu Eropa atau Asia? Eropa bercampuran dengan Afrika, dekat dengan Afrika. Bagian Afrika sana. Sudah azan ya? Belum, baik. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia berada di kota Madinah, maka dia belajar sebagaimana ulama-ulama yang lainnya atau murid-murid yang lainnya. Tiba-tiba pada waktu itu, kota Madinah kedatangan tamu. Apa tamunya? Yaitu gajah. Gajah itu bukan hewan yang hidup di Madinah. Bukan pula hewan yang hidup di tanah Hijaz. Yang hidup di tanah Hijaz atau di kota Madinah adalah onta, kambing, dan yang semisalnya. Gajah bukan hewan yang ada di sana. Tiba-tiba di kota Madinah kedatangan rombongan gajah yang sangat banyak. Sehingga penduduk Madinah semuanya keluar. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengetahui melihat gajah. Mereka tahu apa itu gajah. Kenapa mereka tahu gajah? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gajah disebut fil. Tapi mereka tidak pernah melihatnya. Sama dengan kita yang datang ke kota Madinah, terutama dikala kita tidak pernah melihat onta, maka yang kita cari adalah onta. Tidak mungkin kita datang ke Madinah ingin melihat ayam, karena kita sudah terbiasa melihatnya. Begitu juga dengan penduduk Madinah. Waktu masuk ya, kita stop dulu ya. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا ومصطفانا ومولانا محمد بن عبد الله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang ulama mazhab, ada di antara salah satu yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama. Kita mengetahui sebuah hadis yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah,
duduknya mereka di rumah Allah adalah untuk membaca ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasun. Tadarus itu artinya saling mempelajari, saling belajar. Wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan, berikan kenyamanan, dan malaikat akan memberikan naungan. Artinya malaikat akan turun karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Dan kita tahu tidaklah malaikat turun kecuali membawa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali malaikat turun itu adalah di antara momen terindah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada majlis ilmu, rajin-rajinlah dan perbanyaklah berdoa kepada Allah, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Allah berikan kepada kita keberkahan di dunia dan kemudahan di akhirat sana. Dan semoga Allah jauhkan kita bersama dari api neraka. Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi telah kita sebutkan, dan masih kepada Imam Malik rahimahullahu taala, seorang imam yang sangat luar biasa. Karena Imam Malik ini, ikhwatul Islam, adalah seorang atba'ut tabi'in. Tadi telah kita menjelaskan para sahabat itu masa terakhirnya adalah pada tahun 120 Hijriah. Kemudian namanya tabi'in. Tabi'in itu adalah mereka yang melihat dan bertemu dengan para sahabat. Masa akhirnya adalah pada tahun 180 Hijriah. Kemudian atba'ut tabi'in itu masa terakhirnya adalah pada tahun 220 Hijriah. Ada yang menyebutkan 240 Hijriah. Dan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada ulama mazhab ini, mereka hidup di zaman-zaman yang mulia ini. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairul quruni qarni. Sesungguhnya zaman yang terbaik adalah zamanku. Kemudian zaman yang datang setelahku, dan yang datang setelahku artinya zaman sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan yang kita bahas adalah ulama mazhab, dan mereka berada di zaman-zaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Imam Malik. Hanya saja Imam Malik ini dia bukan tabi'in, tapi dia adalah atba'ut tabi'in. Walau ada yang meriwayatkan dia pernah bertemu dengan sahabat Nabi, salah satunya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu, ikhwatul Islam, adalah sahabat yang mulia. Dia adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun lamanya dia membantu Nabi di kota Madinah. Artinya selama Nabi berada di kota Madinah, Anas bin Malik yang membantunya. Kemudian apa hadiah dari Nabi untuk pembantu ini? Dan orang yang paling mulia adalah orang yang membantu Nabi. Membantu ustaz saja kita bangga, membantu ulama saja kita bahagia, apalagi membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik diberikan hadiah oleh Nabi dengan 3 doa. Ya Allah, panjangkan umurnya, berkahi hartanya, perbanyak anak dan keluarganya. Sehingga tuh 3 doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Maka Anas bin Malik adalah orang yang paling panjang umurnya. Dan tadi kita menjelaskan Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah. Anas bin Malik masih hidup. Anas bin Malik itu panjang umurnya sesuai dengan doa Nabi. Kemudian berikan kepadanya harta yang berkah, banyak hartanya, kaya. Kemudian berikan kepadanya keturunan yang barokah. Makanya Anas bin Malik itu dia pernah disebutkan, Imam Az-Zahabi menyebutkan Anas bin Malik pernah mengatakan, aku telah menguburkan keturunanku lebih daripada 100 orang. Aku sudah menguburkan keturunanku lebih daripada 100 orang. Kira-kira berapa? Anaknya berapa? Cucunya berapa? Cicinya? Itu semua adalah karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian para ulama menyebutkan Imam Malik ini berjumpa dengan dirinya. Tapi walaupun diperselisihkan oleh para ulama, kalau seandainya Imam Malik berjumpa dengannya, maka berarti Imam Malik adalah tabi'in. Namun kalau seandainya, karena Anas bin Malik itu berasal di mana? Anas bin Malik itu berasal dari Kufah atau Baghdad? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Kufah atau Baghdad? Masya Allah, silakan Pak. Masya Allah, tapi jawabannya salah ya. Berasal dari Madinah.
Bukankah tadi kita menyebutkan dia membantu Nabi selama berada di kota Madinah? Kan sudah ada bocorannya. Lupa mungkin ya. Anas bin Malik ini berasal dari Madinah. Dia adalah orang Madinah. Dia membantu Nabi di kota Madinah. Dia membantu Nabi 10 tahun. Artinya selama Nabi berada di kota Madinah, maka Anas yang membantunya. Karena memang Anas berasal dari kota Madinah. Mohon maaf Pak ya. Baik, ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Kemudian itulah perbedaan para ulama. Sehingga Imam Malik ini tabi'in atau atba'ut tabi'in. Maka kita tidak bisa mengklaim antara satu dengan yang kedua. Namun kalau seandainya kita perhatikan dalam hadis-hadis Imam Malik ini yang kita kenal dengan Al-Muwatta, itu banyak sekali yang namanya sulasiyat. Di dalam ilmu hadis ada yang namanya sulasiyat, dan itu hadis yang paling tinggi derajatnya. Imam Bukhari punya 21. Imam Muslim tidak punya. Imam Muslim hanya punya yang paling kuat rubaiyat. Imam Ibn Abu Daud juga tidak punya. Yang punya adalah Imam Ibnu Majah, ada 5 atau 3, tapi semuanya dhaif. Kemudian lagi yang punya ada 3 Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala jami'an. Itulah ulama-ulama yang punya sulasiyat. Apa itu sulasiyat? Sulasiyat itu jarak mereka dengan Nabi hanya 3. Karena hadis itu semakin dekat dengan Nabi semakin sahih. Sama dengan berita. Berita itu semakin panjang jalurnya, semakin kemana-mana perginya. Iya atau tidak? Makanya kalau ada berita langsung sampaikan kepada orangnya. Itulah gunanya dalam agama bertabayun. Kalau kalian marah kepada kawan kalian, kalau mendengarkan isu yang tidak bagus, tanyakan kepadanya, apakah kamu seperti ini, seperti itu, seperti ini? Karena kalau jalurnya sudah mulai 3, apalagi 4, itu sudah kemana-mana. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Maka Imam Malik ini punya sulasiyat. Terkenal Imam Malik, gurunya adalah Nafi'. Nafi' itu ikhwatul Islam adalah muridnya Imam atau muridnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu siapa? Abdullah bin Umar? Anaknya Umar. Dan dia tentu berguru kepada Rasulullah SAW. Coba lihat jarak dia dengan Nabi, dekat sekali. Maka itulah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Sesungguhnya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Al-Muwatta, kitab yang dikarang oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Namun perkataan Imam Syafi'i ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, salah seorang ulama yang meninggal pada tahun 774 Hijriah. Perkataan Imam Syafi'i, wajar Imam Syafi'i mengatakan karena itu adalah gurunya. Dan Imam Syafi'i belum bertemu dengan Imam Bukhari karena memang tidak satu zaman. Tahun berapa tadi tahun berapa Imam Syafi'i lahir? 150 Hijriah. Tahun berapa Imam Syafi'i meninggal? 204. Imam Bukhari kapan meninggalnya? Imam Bukhari yang biasa kita baca. Kan selalu kita baca Bukhari. Ibu-ibu ada yang tahu kapan Imam Bukhari meninggal? Ibu-ibu dulu ya. Karena ibu-ibu kalau ada kita berbagi hadiah ya untuk ibu-ibu ya. Ada? Berapa? 100? Masya Allah. Macam mana kita nak bagikan hadiah ini sampai ke ibu-ibu? Tuh, Masya Allah ya. Masya Allah. Silahkan bisakan mohon maaf ya. Tapi seperti biasa jawabannya salah ya. Baik, tidak menjadi masalah karena biasanya kalau kita sudah salah kita tidak akan pernah salah setelahnya. Imam Bukhari ini meninggal pada tahun 256 Hijriah. 256. Imam Syafi'i meninggal pada tahun kira-kira, coba bayangkan berapa jarak di antara mereka? Lebih daripada kurang lebih 52 tahun. Oleh karena itulah Imam Syafi'i tidak kenal dengan Sahih Bukhari. Imam Syafi'i juga tidak kenal dengan Imam Bukhari itu sendiri. Mengapa demikian? Karena zaman mereka terlalu jauh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah ada Al-Muwatta. Mengapa demikian? Karena dia tidak bertemu dengan Imam Bukhari dan Sahih Bukhari juga belum ada. Sehingga Imam Ibnu Katsir menyebutkan kalimat ini disebutkan oleh Imam Syafi'i sebelum kemunculan Sahih Bukhari. Namun setelah kemunculan Sahih Bukhari, maka kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Kenapa Sahih Bukhari yang paling benar, yang paling kuat, yang paling sahih? Karena memang Imam Bukhari dan Imam Muslim sebelum mereka menulis hadis, mereka memberikan syarat tidak aku tulis dalam hadis kecuali yang sahih-sahih saja. Sedangkan ulama yang lainnya bukan berarti mereka tidak tahu yang sahih dengan yang tidak sahih.
tapi mereka tidak pernah memberikan syarat tersebut kepada dirinya. Seperti misalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad menulis musnad, tujuannya hanya mengumpulkan hadis Nabi. Sahih atau tidak itu urusan lain. Seperti misalnya tafsir yang paling indah. Apa tafsir yang paling indah yang harus menjadi rujukan kita bersama? Tafsir At-Tabari. Itu adalah Imamul Mufassirin. Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu ikhwatul Islam, dia menukilkan semuanya. Sanadnya urusan lain. Makanya ada sebuah kaidah, man asnada faqad bari. Barang siapa yang sudah memberikan sanad, maka dia sudah berlepas diri. Tahu maknanya kalimat ini? Soalnya kita sambung masalah ini ya, karena ini khusus masalah ilmu hadis. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Imam Malik rahimahullahu taala memiliki kitab yang sahih tadi yang telah kita sebutkan. Nah, kitab sahih ini atau dia lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Itu adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Dan dia memiliki kitab yang tadi telah kita jelaskan, dan Imam Syafi'i menyebutkan kalau kalian berbicara tentang Imam Malik, maka dia adalah bintang-bintang para ulama. Bintangnya para ulama adalah Imam Malik, dan Imam Malik ini memiliki sanad yang tadi telah kita jelaskan, sehingga para ulama hadis menyebutkan ini adalah sanad az-zahabi, yaitu sanad emas yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu bagaimana keadaan para ulama mazhab ini, karena mereka semuanya satu dan sama. Kemudian datanglah Imam Syafi'i. Siapa guru Imam Syafi'i? Imam Malik. Tadi telah kita jelaskan. Makanya Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad begitu juga nyambung, karena Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Agar kita tahu para ulama tersebut memiliki jalur yang sama antara guru dengan murid. Kalau seandainya mereka bersama, kenapa kita harus berpisah? Bisa dipahami? Ulama seperti itu ikhwatul Islam. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka itu satu jalur. Karena Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kita tidak hanya mengenal dia tentang masalah fikih, enggak, dia juga ahli hadis. Maka ada yang namanya Musnad Syafi'i. Pernah kita dengar Musnad Syafi'i? Itulah dia Musnad Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu bukan hanya karena Imam Syafi'i di antara kelebihannya dia menggabungkan dua madrasah. Yang pertama madrasatu ahlul hadis. Madrasatu ahlul hadis itu dipimpin oleh Imam Malik. Dan yang kedua madrasatu ahlul ra'yi. Madrasah ahlul ra'yi itu adalah yang menggunakan logika dan akalnya, yaitu madrasah yang dipimpin oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atau yang lain disebut dengan Abu Yusuf Al-Qadi. Kedua-duanya adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Bukan berarti mereka menggunakan logika tanpa alasan, tidak. Mereka itu pintar. Imam Abu Hanifah, kalau seandainya beliau mengatakan meja ini terbuat dari emas, maka semua kita akan terpukau dan kita akan percaya kalau meja ini terbuat dari emas. Saking pintarnya dia. Dia sudah membahas bagaimana hukumnya orang sholat di langit. Ada orang yang sholat di langit? Ada atau tidak? Ada. Di pesawat kan di langit. Iya atau tidak? Makanya akal kita saja tidak sampai. Akal Imam Malik sampai, akal Imam Abu Hanifah sampai. Padahal dia tidak pernah mengenal bagaimana bentuk orang salat di langit. Kita yang setiap hari melihat pesawat tidak tahu. Agar kita tahu bagaimana ulama diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan, kekuatan, bukan main-main. Kemudian ikhwatul Islam, bahkan misalnya imam misalnya para ulama membahas misalnya apa hukum orang salat dengan membawa najis. Ada tidak orang yang salat sengaja membawa najis? Ada atau tidak? Banyak yang menggendong anaknya. Iya atau tidak? Coba bayangkan bagaimana para ulama agar kita tidak menganggap remeh antara satu dengan yang lainnya. Oh, kita bermazhab ini, mazhab seperti itu, tidak. Jangan. Itu hanya perbedaan dalam masalah, tapi mereka sama. Makanya itulah kita gunakan, kita sengaja menyebutkan, coba lihat bagaimana jalur mereka itu sama. Imam Syafi'i sudah jelas, Imam Ahmad dari Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ada yang menyebutkan beliau berjumpa dengan Imam Malik. Mereka berjumpa di Mekkah Al-Mukarramah. Imam Malik bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian mereka ada sedikit perdebatan di sana. Makanya tadi disebut dengan Ahlur Ra'yi, yaitu madrasah yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah, karena memang keadaan yang ada di zamannya mereka tidak mau menerima hadis Nabi. Maka dia menggunakan logika yang sehat. Logika yang sehat tidak akan bertentangan dengan agama. Logika yang sehat, logika yang lurus.
dan apalagi dibarengi dengan ulama, maka tentunya terkenal dengan madrasatu ahlur ra'yi, agar kita tahu. Nah, sedangkan muridnya tadi siapa nama murid Imam Abu Hanifah? Abu Yusuf Al-Qadi, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini belajar dari Imam Malik, belajar kitab Al-Muwatta. Agar kita tahu mana jalur para ulama. Ternyata mereka semuanya adalah sama. Sehingga dari situlah ikhwatul Islam, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan mereka itu sama, terutama dalam masalah-masalah usul. Mereka itu sama semuanya. Yang berbeza itu masalah fiqhiyah, dan masalah fiqhiyah dikala berbeza itu perkara biasa selama ada alasan yang kuat di sana, selesai. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan al-qaulu fi sunnah, ini berkaitan dengan agar kita tahu mereka itu satu, terutama dalam masalah usul. Al-qaulu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ashabal hadis alladzina ra'aituhum fa akhadtu anhum misla Sufyan wa Malik wa ghairihima al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa dzakara syai'an thumma qala wa anna Allah 'ala 'arsyihi fi samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa wa anna Allah yanzilu ila as-sama'i ad-dunya kaifa syaa wa dzakara sa'ir al-i'tiqad. Kalimat ini dinukilkan di dalam isbatus sifatillah atau isbatus sifatil ulu. Apa kata Imam Syafi'i? Sesungguhnya perkataan kami dalam masalah sunnah, di dalam masalah keyakinan, di dalam masalah akidah, di dalam masalah usul, saya dan orang-orang yang saya lihat dari sahabat-sahabat kami dan juga dari guru-guru kami. Kemudian dia menyebutkan gurunya Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Thawri. Kemudian menyebutkan gurunya Imam Malik. Apa pendapat mereka? Yang aku ambil dari mereka, kami semuanya sepakat tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berada di atas arasy-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami semuanya sepakat, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Begitu juga pendapat yang disebutkan oleh Siddiq Khan, dan dia merupakan salah seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Famadhabuna mazhabus salaf isbatun bila tashbih. Pendapat kami adalah pendapat orang-orang terdahulu. Apa itu dia? Isbatun bila tashbih, isbatun bila tashbih. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan apa yang Allah miliki. Allah punya nama, iya, kita tetapkan. Allah punya sifat, iya. Allah punya sifat ini, iya, tanpa kita menyerupakan. Bisa kita pahami? Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala, agar ini sedikit contoh saja ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan manusia di dalam surat manusia. Ada surat manusia. Surat apa namanya? Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Apa samuanya? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia, setelah Allah menyebutkan faj'alnahu, maka kami jadikan manusia itu mendengar, sami'an basira, mendengar dan melihat. Kalimat sami', kalimat basir itu sifat siapa? Tadi baru kita baca ayatnya. Macam mana nih? Iya kan, kita baca ayat tentang manusia. Faj'alnahu sami'an basira. Itu sifat siapa? Sifat kita dan juga sifat Allah. Kita mendengar atau tidak? Allah mendengar atau tidak? Kita basir atau tidak? Allah basir atau tidak? Sama. Sama-sama basir, sama-sama sami'. Kita mendengar, Allah juga mendengar. Kita melihat, Allah juga melihat. Pertanyaannya, apakah pendengaran kita sama dengan Allah? Apakah melihat kita sama dengan Allah? Itu saja bezanya. Itu namanya isbatun bila tashbih. Kita menetapkan sifat tanpa kita menyerupai. Tidak ada orang yang mengatakan Allah itu sama dengan makhluknya. Tidak ada. Di dunia tidak ada. Para ulama juga tidak ada. Bisa dipahami? Kita menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala bukan berarti diserupakan dengan makhluknya, tidak. Tapi itu adalah keyakinan. Kita menyebutkan kulit-kulit saja ya. Karena ini bukan momennya kita mempelajari dalam-dalam. Wa tanzihun bila ta'til. Kita menafikan untuk Allah bukan berarti kita tidak meniadakannya. Maka di antara salah satu nama Allah adalah Al-Quddus, sempurna, suci dari segala kekurangan. Bukan berarti dengan mensucikan Allah kita menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Bukan berarti dengan kita mensucikan Allah, kita harus menafikan. Susah kita bikin contoh sekarang, nanti saja lah ya. Wa huwa mazhabu a'immatil Islam, dan itu adalah mazhab ulama-ulama Islam. Siapa dia? Ini dia. Karena tujuan kita agar kita tahu bahwa semua ulama itu sama. Malik, Syafi'i, Ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, Imam Ahmad wa ghairihim, fa innahu laisa baina haula'il a'immah niza'un fi usuluddin. Agar kita tahu bahwa semua mereka sepakat dan mereka tidak ada beza dalam masalah usuluddin. Jadi yang berbeza itu yang bagaimana? Masalah, makanya disebut dengan mazahibul al-arba'ah, mazahibul fiqhiyah. Perbezaan dalam masalah hukum-hukum fikih. Agar kita tahu bahwa para ulama itu semuanya sama dalam keyakinan kepada Allah, meyakini tentang Allah, sifat Allah, semuanya sama, tidak ada bezanya. Yang berbeza itu hanya masalah hukum-hukum fikih. Hukum fikih itu perkara yang biasa, ikhwatul Islam. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, kita juga tidak menjadi masalah. Tapi kalau masalah keyakinan, tidak demikian keadaannya. Makanya lebih leluasa masalah hukum fikih. Barakallahu fikum, kita tidak berlama-lama ya, karena waktu kita sudah lewat jam 8 ya. Dan sekarang mungkin kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya juga, alhamdulillah. Baik, kita dahulukan yang tua ya, silakan. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz janji menerangkan tentang Madinah kenapa tidak mazhab Maliki. Tahun depan lagi kita jawab ya. Sekarang lah ya, baik. Lupa saya tadi Pak ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan sedikit ya. Kenapa orang Madinah tidak bermazhab Maliki? Tadi kita telah menceritakan, kalau Bapak bisa menjawab pertanyaan saya lanjutkan. Berarti kalau tidak dilanjutkan. Itu konsekuensinya. Siapa tadi orang yang berasal dari Andalusia yang belajar dari Imam Malik? Silakan. Karena ceritanya tentang dia. Iya atau tidak? Karena dia yang akan membawanya. Siapa Pak kira-kira? Kalau dapat ini hadiahnya, kalau tidak dapat kita selesai sampai di sini. Masya Allah, sehat selalu Pak ya? Tapi salah. Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Jangan lupa ini ya. Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Jadi kita lanjutkan tidak nih Pak? Ayo. Baik, barakallahu, panjang umur, sehat selalu Pak ya. Insyaallah, barakallahu fiik. Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini dia berasal dari Andalusia. Andalusia itu coba bayangkan, Maroko, Jazair. Kita bisa mengatakan itu bagian daripada Afrika, juga bisa kita mengatakan bagian daripada Eropa. Artinya lewat untuk ke Andalusia itu harus melewati, bukan kita melewati Eropa, tidak, tapi kita harus melewati Afrika. Bisa dipahami? Terutama dulu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita akses menuju Andalusia itu, jadi Andalusia itu masuk ke bagian orang-orang Afrika. Mesir, Afrika, Tunis misalnya, Sudan dan orang-orang yang semisalnya. Jadi lewatnya itu bukan bagian Afrika, tapi harus melewati Afrika. Karena memang Nabi pernah menyebutkan, ra'aitu masyariqal ardi wa magharibaha. Aku melihat bagian timur bumi dan bagian baratnya. Apa makna daripada hadis Nabi? Seolah-olah itu adalah bahasa isyarat bahwa orang yang paling banyak mengikuti agama Nabi adalah yang bagian timur dan adalah yang bagian barat. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita berada di dalam agama Islam ini. Karena kita berada di bagian timur dan mereka berada di bagian baratnya. Kemudian tadi kita menyebutkan tentang masalah gajah ya. Jadi Yahya ini datang ke kota Madinah. Kemudian dikala beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian apa kata Imam Malik? Dikala para muridnya melihat gajah, semua mereka keluar meninggalkan Imam Malik. Dan Imam Malik tahu kerinduan mereka kepada gajah ini sudah lama. Artinya ini sesuatu yang langka. Kita saja kalau ada pameran, apa yang kita lakukan? Kita tinggalkan pekerjaan. Padahal sudah setiap hari kita melihatnya. Apalagi gajah, hewan yang tidak pernah mereka lihat, tapi selalu mereka baca. Jadi kerinduannya luar biasa. Dan Imam Malik paham yang demikian. Sehingga semua muridnya meninggalkan Imam Malik. Dan Imam Malik pun memerintahkan silahkan untuk menikmati.
Karena memang kita juga butuh hiburan. Hiburan yang dihalalkan dalam syariat tentunya. Seperti pemandangan, hewan-hewan. Itu bagaimana Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Imam Malik melihat murid-muridnya sudah pergi meninggalkan halaqah Masjid Nabawi, satu-satunya yang tersisa adalah Yahya tadi. Yahya ini tidak mau. Padahal dia rindu, dia juga tidak pernah melihat fialah. Fialah itu gajah sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Dia juga ingin. Tapi dia menahan dirinya karena memang belajar agama itu butuh mengekang diri. Akhi lan tanal ilma. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai saudaraku, ilmu tidak didapatkan dengan malas-malasan, kecuali dengan perjuangan, pengorbanan, tetesan air mata, lama belajar. Itu perjuangan belajar agama. Belajar agama dengan malas-malasan tidak akan didapatkan hasilnya. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, fa inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Itu juga ungkapan-ungkapan yang indah dikeluarkan oleh para ulama. Kalian menginginkan keberhasilan, kalian menginginkan ilmu, tapi kalian ingat bahwa kapal tidak akan pernah berlayar di daratan. Butuh usaha. Begitu juga dengan ungkapan-ungkapan yang sangat banyak lagi dari para ulama. Salah satunya adalah Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang lainnya. Nah, Yahya ini sudah menerapkannya. Kemudian Imam Malik melihat Yahya, wah Yahya, pergilah kamu bersama saudara-saudaramu, bersama rekan-rekanmu, bersama kawan-kawanmu, pergi melihat gajah. Apa jawaban Yahya kira-kira? Wahai Imam, aku datang jauh-jauh dari Andalusia, dari negaraku, aku tinggalkan kampung halamanku, aku tinggalkan orang tuaku, keluargaku, semuanya, datang ke sini bukan untuk melihat gajah, tapi untuk mengambil ilmu darimu. Apa kata Imam Malik? Yahya bin Yahya al-Laitsi aqalu ahli al-Andalus. Yahya bin Yahya al-Laitsi ini adalah orang yang paling berakal dari penduduk Andalusia sana. Maka dialah yang membawa ilmu Imam Malik. Karena perjuangan dia yang tidak ringan, ilmu Imam Malik dibawa ke bagian sana, maka tersebarlah di sana. Jelas Pak ya? Baik, berarti kita tutup ya. Itu janjinya tadi. Ke Madinah? Madinah mazhabnya apa? Madinah mazhabnya apa? Nanti Bapak datang ke Madinah, tanya orang Madinah ya. Baik, pertanyaan tadi siapa tadi yang silakan? Wa iyyakum barakallahu. Kenapa sebagian orang yang mengklaim bermadzhab Syafi'i mereka Assalamualaikum. Kenapa sebagian orang yang mereka mengklaim bermadzhab Syafi'i malah menyelisihi akidah Imam Syafi'i? Barakallahu fikum. Pertanyaan ini ditanyakan kepada merekanya. Ya kan, bukan kepada saya kan? Tanyakan kepada merekanya. Betul atau salah? Ya sudah, itu jawabannya. Baik. Jelas ya? Karena bukan saya bermadzhab Syafi'i dan saya belajar tentang Imam Syafi'i dan saya cinta kepada Syafi'i dan juga cinta kepada ulama-ulama yang lainnya. Itu saya. Kalau mereka, Allahu a'lam. Makanya saya tidak tahu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya, kebetulan memang baru banget belajar gitu, terutama manhaj salaf ini gitu. Nah, tiba-tiba ada kajian Ustaz ya nambah pusing gitu ya. Ibaratnya Nambah pusing ya? ibaratnya kan ilmu kita itu kan Rasulullah kayak gitu. Dan sedangkan yang kita dapat ini misalnya contoh dari dapat buku dari Ustaz gitu ya. Terus beberapa kajian juga dapat buku dari Ustaz yang lain. Sehingga saya bingung gitu untuk menjadi Islam yang kafah itu apakah harus mempelajari itu semua atau gimana gitu. Mungkin boleh dikasih tahu gitu, misalnya apa sih inti-intinya? Baik, barakallahu fiik. Inti-inti supaya kita tuh apa ya? Ya kan mungkin saya juga kuliah di Madinah kayak Ustaz dan sebagainya kayak masih susah gitu kan. Nah, kira-kira apa yang paling penting sekarang ini untuk bisa kita pelajari dari mana dulu kita selesai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum ikhwatul Islam. Kita harus mengetahui ada sesuatu yang hilang dari kita. Bukan kita semua, saya juga demikian keadaannya. Ada sesuatu yang hilang. Terutama dikala kita melihat perbezaan. Perbezaan di dunia tidak akan bisa dihindarkan. Tapi dikala kita berbeza, baik masalah yang penting, masalah asal ataupun masalah furu',
Apa yang pertama kali kita lakukan? Semua orang kembali kepada Quran hadis. Semuanya. Siapa yang tidak kembali kepada Quran dan hadis? Siapa? Tidak ada. Apa yang pertama kali kita lakukan dikala kita melihat perbezaan yang sangat banyak sekali? Itu yang hilang dari kita. Apa? Cari persamaan. Iya, semua kita ingin cari persamaan, tapi perbedaan itu tidak bisa dielakkan. Kembali kepada salafus saleh, semua mengatakan yang demikian. Doa, apa doanya? Itu dia. Hah? Hasbunallah? Betul itu doa tuh. Hasbunallah, bukan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa ini. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Momennya di situ. Kalau kita tahu artinya, berarti doanya, karena doa itu kan ada momennya. Tidak mungkin kita masuk WC bacanya hasbunallah. Iya atau tidak? Tidak mungkin kita keluar masjid bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setiap doa itu ada momennya. Paham maksudnya? Setiap doa itu ada momennya. Kapan doa ini diucapkan? Kapan doa ini diucapkan? Kapan doa itu diucapkan? Hasbunallah diucapkan, maka baca ayat ini. Lihat keedahnya dan kapan, bagaimana hadisnya muncul. Nah, sedangkan doa yang tadi kita sebutkan, apa doanya? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi'iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ada yang hafal? Itulah masalah kita bersama. Kita hanya tertuju kepada perbezaan saja, tapi kita tidak tahu aturannya. Dan aturan yang pertama, ini dia. Maka wajib kita hafal semuanya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Rabbnya malaikat Mikail, Israfil. Itu semuanya adalah malaikat-malaikat Allah. Jibril, Abdullah, il itu adalah Allah, nama Allah di dalam bahasa dulu. Makanya Israel, itu Allah, Abdullah, Jibril, Abdullah. Ya Allah, Engkau adalah Rabbnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Fatiras samawati wal ard. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun. Engkau adalah hakim bagi kami bersama. Ketika kami berbeza di sana, Engkau hakimnya. Anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun. Engkau hakim kami dikala kami berbeza, dikala kami berselisih pandang, berselisih pendapat. Ihdini limakhtulifa fi. Tunjukkan aku kepada kebaikan, kebenaran dikala manusia berbeza. Bukankah itu bentuk kita merintih di hadapan Allah Azza wa Jalla? Kita hanya berbeza, tapi kita tidak tahu aturannya. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'izni innaka tahdi. Karena yang paling pantas memberikan petunjuk kepada kami adalah Engkau. Maka itulah yang dibutuhkan usaha. Yang pertama, dikala kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha mencari kebenaran, dan apabila kebenaran itu sampai di sana, ketika Allah bertanya kepada kita di akhirat, kita sudah punya jawaban, kita sudah ada hujjah. Jelas sampai di sini? Maka poin pertama ikhwatul Islam adalah doa ini. Jangan kita lewatkan. Jangan kita hanya memandang perbezaan tanpa kita melihat bagaimana aturan yang penting di dalamnya. Maka pantas bagi seorang muslim untuk berdoa seperti ini. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam berdoa, maka dari situlah Allah akan memberikan kemuliaan, cahaya, hidayah. Karena hidayah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi kita yang baru memulai. Jangan langsung dimulai ini, itu. Berdoa dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang memegang hati kita bersama. Yang memberikan kemuliaan, yang memberikan itu semuanya kembali kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Seorang hamba yang serius mengadu kembali kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba tersebut. Maka Allah menyebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berjuang, bersungguh-sungguh,
Maka kami akan tunjukkan kepada mereka mana jalan yang sesungguhnya. Itu yang pertama kali kita perhatikan. Hafal doa ini. Sudah hafal atau belum? Jadi macam mana kita nak hafal doa ini? Dicatat kan? Mana bukunya? Itu pertanyaannya. Mana penanya? Rekam lagi ya. Baik, kita ulang lagi. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi ila siratim mustaqim. Itu yang harus kita baca. Sehingga apabila kita baca, maka dengan itulah Allah memberikan petunjuk keyakinan kepada kita. Oh ini. Kemudian nanti dikala Allah bangkitkan kita, maka kita sudah punya hujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang sungguh-sungguh pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ini yang paling penting. Perbezaan itu bukan keinginan kita ikhwatul Islam. Tapi bagaimanapun, kalau berbeza, makanya kalau kita lihat para ulama mereka berbeza. Salah satunya Imam Syafi'i misalnya dengan Yunus, betul-betul begaduh. Tahu begaduh? Apa itu begaduh bahasa kita ya? Cekcok itu masih lumayan, lebih lagi daripada itu. Pokoknya betul-betul berantem, bertengkar lah dalam masalah ini. Kemudian setelah mereka selesai, apa kata Imam Syafi'i? Wahai Yunus, bagaimanapun kita adalah saudara. Bagaimanapun kita adalah sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun. Siapa yang pernah melakukan seperti itu ikhwatul Islam? Itu yang penting, maka doa ini yang penting. Jelas ya sampai di sini ya? Tapi ini jawaban muqaddimah saja ya. Karena jawaban yang panjang tentunya setelah kita hafal doa ini. Karena kita tidak hafal berarti jawaban selanjutnya tidak dilanjutkan. Baik, silakan yang lain. Baik, silakan. Apa? Doa itu di surat apa? Itu bukan surat, doa. Doa itu bukan di surat, tapi di dalam hadis Nabi. Ada salah satu kitab ya. Ada salah satu kitab judulnya Agar Doa Diijabah. Agar doa diijabah. Ya 250 atau 270 halaman. Pengarangnya kalau tidak salah Ariful Bahri namanya. Nanti bagi yang mau bisa di-share itu maksudnya. Ada itu kalimat doa itu ada saya tuliskan, dituliskan oleh pengarang ya, bukan saya. Dituliskan oleh pengarangnya di ujung-ujung ada doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mendapatkannya. Kalau tidak tahun ini, tahun depan. Baik, siapa tadi yang bertanya? Baik, silakan. Ini sampai jam berapa ya? Bebas. Bebas, janganlah bebas, kasihan kepada penceramah Pak ya. Baik. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami mengucapkan sebagai jamaah yang ada di sini terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kaum muslimin dan juga para asal kita semua. Amin. Baik Ustaz, yang ingin menjadi pertanyaan kami adalah sekedar karena kita tahu diterimanya ibadah itu dikatakan dua perkara, ikhlas dan juga mutaba'ah. Adapun perkara ikhlas Ustaz ini seringkali luput dari kita dan itu terjadi. Siapapun itu pasti mengalami. Nah, mungkin kita ingin minta saran dari Ustaz atau arahan dari Ustaz. Apa itu ikhlas dan bagaimana cara agar kita itu ikhlas Ustaz? Karena ini perkara yang nggak bisa dipalingkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tentunya pertanyaan ini pertanyaan yang ringan tapi berat ya. Barakallahu fikum, masalah perkara ikhlas. Di antara salah satu kalimat para ulama yang paling indah, beliau menyebutkan atau ulama ini menyebutkan, "Uktum hasanatika kama taktum sayyiatik." Simpanlah kebaikanmu sebagaimana kamu menyimpan keburukanmu. Kita harus adil. Tidak ada di antara kita yang berani berterus terang melakukan dosa dan maksiat atau kekurangan kita tidak mungkin kita sebutkan kepada orang lain, iya atau tidak? Sebagaimana kita simpan dosa-dosa dan maksiat serta kekurangan kita, maka simpanlah kebaikan kita. Itulah ikhlas yang sesungguhnya. Maka Nabi menyebutkan, barang siapa di antara kalian yang sanggup melakukan khabi'ah, khabi'ah itu artinya sembunyikan amal ibadah kalian. Ada salah satu cerita yang sangat indah ikhwatul Islam, ini cerita lagi ya.
Karena biasanya cerita membuat kita semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana pentingnya keikhlasan dan apa hasil daripada keikhlasan. Ini cerita salah satu orang Maroko lagi ya, atau orang-orang barat lagi sana, atau bagian barat. Kalau di barat itu artinya dari Mekah atau Madinah, bagian baratnya. Kemudian dia adalah seorang ulama. Kemudian dia bermimpi ya. Di dalam mimpinya berulang. Apa mimpinya? Cari fulan bin fulan di Mekah tinggalnya. Yang akan dicari itu di Mekah. Mimpi yang kedua, cari fulan bin fulan bin fulan. Yang ketiga, cari fulan bin fulan. Kemudian pada akhirnya orang ini dia bertekad untuk meninggalkan kampung halamannya, pergi berjalan, menempuh perjalanan menuju Mekah sambil melaksanakan ibadah umrah. Arti umrah dulu baru dicari. Kemudian dikala dia sampai di Mekah Al-Mukarramah, dia melaksanakan ibadah umrah, beribadah kepada Allah. Maka setelahnya dia mencari nama orang yang tadi dilihat dalam mimpinya. Maka mimpi itu ikhwatul Islam terbagi kepada 3. Yang pertama gangguan syaitan, yang kedua mimpi tidur, bunga tidur kalau istilahnya, dan yang keempat adalah mubasyirat. Mubasyirat itu adalah kabar gembira yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim. Kemudian ikhwatul Islam, dicarilah. Dia menganggap orang yang akan dicari karena mimpinya 3 kali berturut-turut. Dia menganggap orang penting, orang terhormat, orang terpandang dan yang semisalnya. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, dia pergi berjalan, bertanya-tanya, tidak ditemukan. Akhirnya sampailah di kampung yang sangat pedalaman. Kemudian di kampung tersebut, dia pun bertanya, tahukah kalian fulan bin fulan? Maka orang yang ditanya ini mulai ragu-ragu. Apa sih alasannya kamu mencari fulan bin fulan? Kenapa engkau mencarinya? Karena orang ini orang biasa. Bahkan dia adalah orang yang terkebelakang dari kampung halamannya. Orang yang tidak dihargai. Orang yang tidak diperdulikan. Kemudian ikhwatul Islam, setelah ditanya, dia mengatakan iya, fulan bin fulan adalah orang yang tinggal di sana. Maka dia mencarinya. Kemudian dikala dicari berjumpa, dia pun memastikan, apakah kamu fulan bin fulan? Maka orang yang mengatakan iya, saya fulan bin fulan. Kemudian ditanya lagi, apakah kamu fulan bin fulan? Iya, saya fulan bin fulan. Kemudian ikhwatul Islam dipastikan, coba sebutkan kepadaku, demi Allah. Karena kalau sudah mengucapkan demi Allah, maka kita tidak boleh menolaknya. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, berikan aku buku, maka saya berhak menolaknya. Tapi apabila ada yang mengatakan, Ustaz demi Allah berikan aku buku, maka saya tidak boleh menolaknya. Tapi jangan lakukan ya. Nanti rebutan bahaya, buku tinggal 2. Maka apabila ada orang mengatakan demi Allah, tolong aku, wajib hukumnya kita bantu. Kenapa? Karena dia menggunakan nama Allah untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, demi Allah ceritakan kepadaku apa yang kamu lakukan. Ceritakan kepadaku apa yang kamu lakukan. Maka karena diminta dengan atas nama Allah, maka dia menceritakan, aku punya tetangga. Kemudian tetangga saya ini meninggal. Dan dia memiliki anak dan istri. Ketika dia meninggal, saya datang kepada anak dan istrinya dan mengatakan, wahai kalian aku anggap sebagai keluargaku. Sebagaimana suami kalian, suamimu dan ayah kalian memberikan nafkah, aku yang akan bertanggung jawab kepada kalian. Dan aku akan bagi 2 hartaku, separuh untuk keluargaku dan separuh untuk kalian. Tidak ada yang tahu. Padahal orang menganggap dia adalah orang-orang biasa, orang kampung, orang pedalaman. Tapi dia memiliki sebuah ibadah. Tidak ada yang sanggup melakukan ibadah ini ikhwatul Islam. Siapa yang sanggup bagi 2 hartanya? Tidak ada. Dan orang tidak tahu kalau dia yang telah menjaga istri dan anak daripada tetangga yang sudah meninggal ini. Kemudian apa kata orang ini? Kata yang bermimpi tadi, demi Allah, sesungguhnya aku bermimpi, cari fulan bin fulan dan kabarkan kepadanya bahwa dia adalah penduduk surga. Allahu Akbar. Dikala dia mengatakan kalimat ini, mereka menangis. Kemudian mereka berdua pergi ke Haram Makkah, salat di sana, salat asar. Kemudian dikala melakukan salat asar, di sujud yang terakhir orang tadi, dia sujud dalam waktu yang lama, ternyata dia sudah meninggal dalam keadaan sujud. Itulah makna daripada sebuah keikhlasan. Akan memberikan kepada kita hasil yang indah di akhir kehidupan, yang kita kenal dengan husnul khatimah. Itulah yang namanya ikhlas. Orang yang tidak memamerkan apa yang dia lakukan dalam bentuk kebaikan. Jelas ya? Insya Allah cukup menjawab masalah ikhlas ya. Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam, kami cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena waktu kita, mungkin karena ini sudah tertulis satu saja ya. Ustaz, mengapa di Al-Quran hanya sedikit sekali menceritakan tentang sahabat? Ikhwatul Islam, Al-Quran itu adalah kitab untuk semuanya.
Dan Al-Quran itu lebih banyak menceritakan tentang orang terdahulu. Karena sahabat dikala Al-Quran diturunkan, sahabat sudah ada atau belum? Sudah, tapi sedikit. Tidak mungkin langsung diceritakan oleh Allah tentang orang yang berperan bersama Nabi SAW. Maka yang paling indah diceritakan dalam Al-Quran adalah kisah-kisah terdahulu, kisah para nabi, kisah orang terdahulu. Bahkan di dalam Al-Quran itu 2/3 Al-Quran semuanya adalah kisah. Kenapa tidak diceritakan masalah dunia? Kenapa harus cerita manusia di dalam Al-Quran? Karena manusia itu akan selalu sama dari zaman ke zaman. Yang berbeda itu teknologi, kecanggihan dunia akan berbeza antara satu zaman dengan zaman yang lainnya. Tapi kalau manusia sama, Allah ceritakan tentang Nabi Lut, bagaimana kaumnya menjadi kaum Luti. Banyak tidak orang yang zaman sekarang menjadi Luti? Sama. Allah ceritakan Nabi Fulan, bercerita tentang orang yang curang dalam timbangan. Banyak tidak? Sama semuanya. Sejarah cerita lama, dan sejarah akan selalu berulang sampai hari kiamat karena manusia itu sama. Wallahu ta'ala alam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan semoga Allah berikan kepada kita kesempatan pada hari-hari berikutnya untuk kembali berjumpa, bersua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.